Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 122300366, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis pemekaran wilayah di Provinsi Banten dengan pendekatan analisis SWOT serta mengaitkannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Oke. Provinsi Banten terdiri dari 8 kabupaten atau kota dengan karakteristik geografis dari tingkat pembangunan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu isu strategis yang terus berkembang adalah usulan pemekaran wilayah di Provinsi Banten. Di selatan Banten seperti Kabupaten Pandeglang dan juga Lebak Banten. Masalah yang muncul antara lain yaitu jarak tempuh antara wilayah yang sangat jauh sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif. Kemudian ketimpangan pembangunan antara wilayah utara yang maju dengan wilayah selatan yang masih tertinggal. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil. Kemudian apa kaitannya? Kaitannya dengan AUPB, yaitu kaitannya pemekaran wilayah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini beberapa asas yang penting antara lain yang pertama, asas efektivitas dan juga efisiensi, yaitu bagaimana pemekaran dapat mempercepat layanan publik, juga asas keadilan di mana masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan hak dan pelayanan yang setara. Kemudian yang ketiga yaitu asas partisipatif, yang mana menekankan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu asas akuntabilitas, di mana asas ini yaitu bahwa pemerintahan daerah harus bertanggung jawab dalam hasil dari pemekaran wilayah tersebut. Kemudian kita tarik secara analisis SWOT, yaitu pemekaran wilayah di Provinsi Banten, yaitu yang pertama kekuatan, di mana wilayah selatan Banten memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti potensi hutan, sektor pariwisata, dan juga yang belum tergarap maksimal, serta lahan pertanian yang luas. Selain itu, dukungan dari masyarakat terhadap wacana pemekaran wilayah juga cukup tinggi, menunjukkan adanya aspirasi kuat dari akar rumput. Secara administratif, wilayah selatan Banten yang sangat luas juga dinilai sudah layak untuk dimekarkan guna meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pelayanan pemerintahan. Yang kedua yaitu kelemahan, di mana di sisi lain pemekaran wilayah menghadapi tantangan berupa infrastruktur dasar yang masih belum memadai, kemudian seperti jalan, kemudian fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Keterbatasan anggaran daerah serta rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD juga menjadi kendala serius dalam menunjukkan proses pemekaran. Selain itu, kesiapan aparatus pemerintahan dan juga sumber daya manusia di wilayah yang direncanakan untuk dimekarkan masih belum optimal, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu peluang. Dari sisi peluang, pemekaran wilayah mendapatkan angin segar dari dukungan regulasi pemerintahan pusat yang mendorong otonomi daerah. Potensi pengembangan ekonomi baru juga terbuka lebar, terutama dari sektor pariwisata dan juga pertanian yang belum tergarap secara maksimal. Dengan adanya pemekaran, diharapkan terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ancaman, di mana namun demikian pemekaran di wilayah ini juga tidak lepas dari ancaman seperti potensi munculnya konflik sosial apabila tidak ada kesepakatan bersama dan juga antara elemen masyarakat khususnya. Tanpa perencanaan yang matang dalam berorientasi jangka panjang, pemekaran bisa justru menjadi pemborosan anggaran. Selain itu, ada resiko bahwa proses pemekaran ini akan lebih banyak diwarnai oleh dominasi kepentingan elit politik
ketimbang murni aspirasi masyarakat gitu. Oke, dari video ini dapat disimpulkan pemekaran wilayah di Provinsi Banten dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan pembangunan dari peningkatan pelayanan publik. Namun hal ini harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prinsip AUPB tadi, serta mempertimbangkan hasil analisis SWOT agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.